Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, bahwa program Jalan Dakwah ini setiap episodenya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak, dan insya Allah tentunya bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita, ustadz kita, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat bang? Alhamdulillah Ustadz ya. Seger banget. Seger ya, kayak sayuran pasar induk ya. Bukan bang. Kayak apa Pak? Kayak pepaya baru dikupas. Wah, bijinya banyak dong. Banyak. Justru itu, karena pepaya katanya vitamin C-nya paling tinggi Pak. Paling tinggi, benar. Iya kan? Vitamin C paling tinggi. Jadi makanya kalau misalkan kekurangan vitamin C, makan biji pepaya Pak Ustaz. Bijinya. Nah, ini Pak Ustaz ya. Yang ngomong juga banyak jamaah ini yang Masya sudah Allah, alhamdulillah. gak sabar pengen dengar Ustaz tausiah nih Ustaz. Sama-sama. Kita sapa jamaahnya ya Ustaz ya. Sudah ada dari Majelis Taklim Nur Tresna Pandeglang, Majelis Taklim Al Hikmat Pandeglang, Majelis Taklim Nurul Ihsan Pandeglang. Assalamualaikum. Insyaallah kompak ya. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV Meraih Rekaman. Ya. Bu. Kalau kita mencintai seseorang, kita tuh pengen balas gak sih Bu? Pengen dibalas gak dicintain gitu Bu? Pengen gak Bu? Kita cinta nih sama seseorang, kita tuh pengennya cinta kita juga dibalas gitu Bu ya, supaya cinta kita tuh gak bertepuk. Nah, supaya cinta kita tuh berakhir dengan tepuk tangan. Saya juga Bu dulu pernah punya pengalaman, cinta saya tuh berakhir dengan tepuk tangan. Tepuk tangan dari orang tuanya, bagus, lu putusin cowok kayak gitu, ditepuk tangan gitu Bu. Akhirnya saya diputusin sama pasangan saya Bu, gara-gara orang tuanya tepuk tangan. Oh, nggak ngerti Bu ya? Iya, nggak apa-apa dah. Ya, jadi kalau misalkan gini Bu ya, balas dicintai berarti untuk sebelah tangan kan Bu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang nih Bu ya, nggak selamanya nih kayak kisah saya tadi tuh, nggak selamanya cinta kita itu berbalas atau tepuk tangan lah, sama-sama berbalas. Kita mencintai seseorang, dia nggak cinta sama kita. Pernah nggak Ibu kayak gitu? Sebelum sama suami ibu pernah. Akhirnya suami ibu doang kan yang mau kan? Iya. Nggak ada lagi yang mau selain suami ibu, bener ya kan? Nah itulah dia. Tapi kalau ibu pengen nggak Bu? Kalau cinta ibu berbalasnya bukan sama orang lain, tapi ibu mencintai tapi dibalas dengan surga. Mau Bu? Mau cinta ibu berbalas dengan surga? Mau ke surga? Berangkat sekarang? Oh iya, berangkat sekarang. Nah, ini tema kita yang bakal kita bahas Ibu, jamaah sekalian. Ya, kajian hari ini kita akan membahas tentang cinta berbalas surga. Ya, mari kita sama-sama cari tahu jenis-jenis cinta apa saja sih yang nanti akan berbalaskan dengan surga. Langsung saja Ustadz Abi, kami persilakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doakan yang jawab salam pertama mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Yang aminnya kenceng, duitnya udah habis.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Kita doakan guru-guru kita semua dalam keberkahan dari Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Dan jadi panutan buat kita semua, amin ya Rabbal. Yang sama kita sayangi, kita rindu, kita kangen sama orang yang ganteng di samping kita, benar? Bang Bedu mudah-mudahan sehat, amin. Jalan-jalan ke Pondok Randu kurang kompak, jalan-jalan ke Pondok Randu baliknya terasa dahaga. Kita doain Bang Bedu biar jadi ahli surga. Istri paman namanya Bibi, Cakep. punya anak udah 3. Cakep. Abi juga. Bu, Bu. Alhamdulillah. Setiap orang pasti punya rasa cinta, betul apa betul? Dan setiap orang pengen cintanya itu berbalas, iya Pak, iya. Tapi saat ketika cinta yang kita harapkan dan ternyata tidak ada balasan, yang akhirnya adalah apa? Adanya kekecewaan. Betul apa enggak? Ada yang pernah kecewa? Ada yang pernah nangis-nangis? Ada yang baper? Ada yang sampai hari ini belum move on? Ada? Maka ketika kita cintanya hanya karena Allah, mengharapkan balasannya hanya balasan Allah, mengharapkan apapun yang kita lakukan adalah atas kehendak Allah, maka apapun yang kita harapkan, kalau harapannya ke Allah, cintanya hanya ke Allah, tidak melebihi kepada apapun, maka balasannya hanya Allah yang tidak akan pernah mengecewakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kalau cinta sama manusia jangan terlalu berlebihan. Kadang cinta terhadap manusia itu membutakan hati kita. Betul apa betul? Jatuh cinta akhirnya malah kita lupa diri. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Gara-gara jatuh cinta enggak mau makan. Ada? Gara-gara jatuh cinta enggak mau sholat. Ada? Gara-gara jatuh cinta enggak diterima, depresi, akhirnya bunuh diri. Ada? Mana orangnya? Maka sampaikan cinta itu harus karena Allah. Betul apa betul? Cintai aku, sayangi aku, cintai aku, sayangi aku. Maka cintanya harus karena Allah. Sehingganya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk cinta kita ini tidak boleh lebih kecuali hanya kepada Allah. Betul apa betul? Dulu ada sahabat Nabi, Bu, ini sahabat Nabi namanya siapa namanya? Kenal apa enggak? Jil Habib namanya, kenal? Atau dikenal sebagai Abi Amir, Jil Abah namanya. Ini orang hitam, jelek, nggak punya harta, tapi taat agamanya sama Allah, cintanya kuat kepada Allah, ketakwaannya kuat kepada Allah. Ditanya oleh Nabi, wahai engkau Jalabah, kenapa belum juga menikah? Apa kata Jalabah, sahabat Nabi? Ya Rasul, apa saya orang yang pantas dapat orang ini muka jelek, kurus, kecil, hitam, duit nggak punya, kira-kira laku apa enggak? Nah, ada bang begitu? Ada. Ini sahabat Nabi, betul. Akhirnya Nabi datengin satu orang, dia punya seorang sahabat di kota Madinah, punya anak cantik, soleha. Lalu Nabi katakan, aku ingin meminang salah satu anakmu. Orang tua itu senang. Wahai Nabi, betul
betulkah? Iya, tapi bukan buat saya, kata Nabi, buat Ja'labah. Orang tua itu nggak mau. Tapi si perempuan soleh ini dengar, kalau ini permintaan Rasulullah, karena dia ahli, karena dia ibadah, karena dia ahli taat, maka aku menerima permintaan Rasulullah. Alhamdulillah. Tuh lihat sahabat, kalau mencintai orang karena agamanya, Bu, ada nggak di sini kita punya anak cakep banget, cuma calonnya miskin, nggak punya kerjaan, jelek, kira-kira diterima apa enggak? Suruh putus, suruh main. Kayak gimana bang? Suruh putusin mamanya. Suruh putusin ya. Iya. Ada nggak di sini yang begitu? Lihat, begitulah Nabi Muhammad mengajarkan, kalau iman sudah ada dalam dirinya, agama sudah ada dalam dirinya, maka insya Allah rumah tangganya, kehidupannya akan mendapatkan cinta dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka inilah yang harus kita capai, yang harus kita cari adalah cinta Allah. Kalau kita berjalan menjalani kehidupan, yang kita harapkan adalah rindunya Allah, kasih sayangnya Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah mengecewakan. Betul apa betul? Tapi kalau kita harapkannya cinta manusia, yang kita harapkan adalah cinta seseorang, ketika tidak terbalas ada kekecewaan di hati kita. Betul apa enggak? Itulah makanya supaya kita tidak kecewa, maka cintailah karena Allah. Karena Allah. Oke, lillahi ta'ala gitu. Benar. Oke, saya tepuk tangan untuk Abi, Ibu. Boleh? Nah, sekarang berdua kasih kesempatan nih jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Oh, saya, Ibu mau saya. Ibu mau saya, silakan. Silakan, Bu. Ya, mana? Nih, ya silakan Ibu. Iya, bismillahirrahmanirrahim ya. Udah nyala, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Elis dari Pandeglang Majelis Taklim Nur Iksan. Masya Allah. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Boleh, Bu. Saya punya teman dekat, tapi Semana dekatnya, Bu? Segini. dekat banget. Dekat banget. Iya. Wah, bestie. Sering ketemu tiap hari dong. Iya. Namanya juga dekat. Iya. Terus dia nggak mau punya anak nih. Katanya dia apa ya? Kalau bahasa gaulnya itu pikir ya. Apa kalau bahasa? Fikri apa? Give ya apa sih? Child free. Iya kali ya. Oh, kalau bahasa gaulnya child free. Iya. Kok saya dengar Fikri? Maklum orang kampung ini. Saya juga orang kampung rambutan ini saya. Iya. Katanya alasannya dia udah banyak anak-anak yang dilahirkan tapi tidak diurus atau diterlantarkan. Oh, dia khawatir dia. Iya. Udah banyak anak-anak yang dilahirkan tapi nggak diurus, ditelantarkan. Iya. Buat apa punya anak kalau kayak begitu? Iya. Terus dia memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Oke. Tapi dia peduli kepada anak-anak yatim atau anak-anak yang terlantar. Terus dia setiap bulan rutin Bayar listrik. bukan memberi sedekah ya ke panti asuhan atau anak-anak yang terlantar. Oke. Terus dia setiap bulan dia selalu menginfakkan hartanya ke panti asuhan, atau setiap dia libur sama suaminya dia rutin datang ke panti asuhan itu. Pokoknya rajin bersedekah. Iya. Yayasan, panti asuhan, yatim piatu gitu, Bu ya. Iya. Oke. Terus pertanyaannya, apakah dia berdosa atau bisa masuk surga untuk Mencintai anak yatim itu salah satu perintah Allah ya, Ustaz ya. Jadi dia berharap apakah dengan mencintai anak yatim bisa berbalas surga gitu, maksudnya gitu kan, Bu ya. Iya. Seperti itu, Bu Ya, Elis ya. sudah masuk seperti itu ya. Bagaimana, Bu? Sudah seperti itu pertanyaannya. Oh, sudah seperti itu. Ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Child free. Child free. Nggak mau punya anak. Abang anaknya berapa? Three. Itu yang berapa? Child, kalau ibu kan temannya child free. Iya. Saya child free. Child free. Anaknya 3. Laki 2, perempuan 1, nyusul. Bu. Iya.
Bu. Masya Allah. Bu, seneng nggak punya keturunan? Seneng banget apa seneng aja? Nah kalau kita seneng, Masya Allah, ada satu hal yang besok ketika kita punya keturunan, lalu keturunan itu kita didik menjadi anak yang soleh, tanpa ibu tahu besok keturunan ibu yang memegang tangan ibu masuk ke dalam surga. Amin ya robbal. Maka yang pertama dari pertanyaan ibu tadi, child free ini yang terpenting adalah apa? Kita tidak boleh menolak anugerah, ya Bu ya. Betapapun kita nggak pengen, ketika Allah memberikan, menganugerahkan kepada kita, maka dari situ berarti Allah pun punya maksud. Apa maksudnya? Boleh jadi ketika kita punya keturunan, ini keturunan akan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya robbal. Sehingganya jangan ada bahasa menolak, nggak mau belum siap bahwa rumah tangga itu ketika sudah dijalani, satu pasangan sudah bersama dengan karena Allah, apapun ujiannya sesungguhnya itu adalah tolak ukur bagaimana keimanannya mampu mendekatkan kepada Allah. Betul? Sehingganya tata niat kita, wala taqtul khasyata imlak, jangan pernah kau takut miskin gara-gara punya anak. Jangan pernah takut menderita gara-gara punya anak, karena ketika ada anak yang Allah titipkan kepada kita, maka di situ pun akan ada yang namanya rezeki yang Allah siapkan buat anak-anak kita. Betul? Adapun yang di luar sana orang melakukan berbagai macam kejaman, bahkan berbagai macam tindakan kekerasan kepada anak-anaknya, ini harus jadi pelajaran bahwa kita harus memberikan contoh baik kepada orang lain, sehingga ketika kita mampu jadi orang tua yang baik buat anak kita, moga-moga ini jadi hidayah buat orang-orang tua yang lain. Amin ya robbal. Yang kedua, saat kita punya rezeki, lalu rezeki kita bagi anak yatim, betul? Kita bagi tetangga kita, betul? Kita bagi saudara kita, betul? Yang terpenting kalau semua amal yang kita pengen mendapatkan redho Allah, pengen mendapatkan surganya Allah, maka amalnya harus karena Allah. Jangan ketika kita berbuat baik tapi pengen dianggap baik. Ada yang begitu? Ada? Jangan ketika kita berbuat baik kepada orang lain tapi ketika orang lain tidak bilang terima kasih kita marah. Jangan ketika kita berbuat baik kepada orang lain tapi kita sombong, pengen dipuji sama tetangga, pengen dipuji sama teman, pengen dipuji oleh orang banyak. Kalau kita orang dermawan, maka mohon maaf Bu, saat ketika ada rasa pengen dipuji dari setiap amal yang kita lakukan, dari setiap rezeki yang kita bagi kepada orang lain, saat ketika ada perasaan sombong di hati kita, maka semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Rugi apa enggak? Rugi banget apa rugi aja? Rugi banget. Rugi banget ya Bu ya, bahwa memang ketika Allah mengkaruniakan sesuatu kepada kita, benar, memberikan amanah titipan berupa anak, kita nggak boleh menolak tuh. Benar. Oh Ustaz ya, nggak boleh menolak gitu kan. Dan memang kalau punya rezeki tadi ya itu tadi bagus, mencintai anak yatim, benar, mencintai fakir miskin ya, belajarkan abang punya rezeki misalkan, iya, yatim disantunin, janda tua santunin, janda muda kawinin. Saya pikir dulu Bu, kawinin jangan. Oke, Bu Elis ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Ibu Elis ya. Sama-sama Ibu Elis. Selamat malam buat Ibu Elis. Baik jamaah, jangan kemana-mana, nanti Ustaz Abi akan melanjutkan tausiahnya ya tentang tema kita cinta yang berbalas surga. Seperti apa sih, apa aja cinta yang berbalas surga? Nanti setelah ini tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Berkah.